Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Rem belum, guys. Sebuah minibus berwarna hitam menabrak toko buah di Jalan Taman Surya Boulevard, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Video amatir warga merekam minibus yang dikemudikan wanita itu menyangkut di dalam toko buah usai menabrak kaca toko buah hingga pecah. Insiden ini membuat pengunjung dan warga sekitar panik. Akibat kecelakaan, minibus dan toko buah beserta isi di dalamnya mengalami kerusakan. Menurut warga, sebelumnya minibus melaju kencang dan merangsek ke toko buah. Diduga pengemudi hilang kendali hingga menabrak toko buah. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun toko buah mengalami kerusakan dan barang-barang di dalamnya berantakan. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Adu jotos dua sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke konter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nuranyus melaporkan. Dua preman menghadang wisatawan yang dalam perjalanan menuju pantai Cianjur Selatan, Jawa Barat. Peristiwa ini terjadi di Jalan Raya Naringkul, tepatnya di wilayah Desa Malati. Selain menghadang kendaraan, kedua pemuda juga mengintimidasi dengan mengeluarkan senjata tajam dan memukuli kendaraan korban. Aksi tersebut diduga dipicu saling senggol saat kendaraan kedua belah pihak melewati jalan yang cukup sempit. Saat ini kedua pemuda tersebut sudah diamankan petugas kepolisian. Dari penyelidikan statusnya dinaikkan menjadi penyidikan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Biunda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Warga Jalan Raya Patra, Duri Kepak, Kebonjeruk, Jakarta Barat dikejutkan dengan aksi penganiayaan terhadap seorang pemilik agen gas LPG 3 kg oleh pemilik kios tempat usaha korban. Polisi yang tiba di lokasi menggelar olah TKP dan memasang garis polisi agar warga tak mendekati lokasi kejadian. Peristiwa ini terjadi saat korban dan pelaku yang masih bersaudara ini sempat terlibat cekcok mulut yang berujung pelaku menganiaya senjata tajam hingga berkelahi. Pelaku penusukan, pemilik toko agen gas LPG 3 kg ini tak berkutik saat ditangkap polisi di Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pelaku ditangkap saat berusaha kabur usai melakukan penusukan terhadap korban. Polisi masih mendalami motif penganiayaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Korban hingga kini masih dalam penanganan pihak Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Di Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Pemirsa, hendak menyeberang jalan, dua wanita paruh baya ditabrak minibus di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur. Satu orang tewas, lainnya kritis. Dua wanita parubaya terkapar di Jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka tertabrak minibus saat hendak menyeberang jalan. Warga dan pengguna jalan kemudian beramai-ramai mengevakuasi korban.
Satu orang diketahui tewas dengan luka parah di kepala, satu lainnya kritis. Dari keterangan saksi, sebelum kecelakaan mobil melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Cawang menuju Kampung Melayu. Kerasnya tabrakan sempat membuat kedua korban terpental. Pikir depanku berhenti. Iya. Aku tahu memang ada nenek-nenek sama orang. Itu nenek-nenek nyebrang apa bagaimana? Kalau nyebrang kadang diam. Lagi diam. Tapi gue nggak tahu ya. Pas ketutupan mobil itu gue nggak tahu kejadian kenapa ditabrak. Tapi mobilnya kencang apa gimana? Ya lumayan orang mental nih. Usai dievakuasi, kedua korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Jakarta, Rio Manik Anyus melaporkan. Pelaku begal yang viral beraksi di kawasan industri Cakung, Jakarta Timur dengan cara memepet korban akhirnya ditangkap polisi. Sementara seorang copet nekat beraksi di tengah kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di Cilengsi, Bogor. Satu dari 4 begal ditangkap polisi di rumahnya di wilayah Rawa Bebek, Cilincing, Jakarta Utara. Pelaku hanya bisa pasrah tanpa perlawanan. Polisi menyita helm, senjata tajam, serta celana panjang pelaku. Aksi begal ini terjadi saat korban akan ke pasar pada 25 September 2025 yang melewati kawasan industri Cakung, Jakarta Timur. 4 pelaku memepet korban dan masing-masing berboncengan 2 sepeda motor. Korban berupaya melawan namun karena kalah jumlah dan para pelaku menggunakan senjata tajam. Korban mengalami luka bacok di bagian punggung akibat senjata tajam. Pengakuan dari pelaku sudah 6 kali. 2 kali di BKT, kemudian 1 kali di Jakarta Utara, Cilincing, kemudian 2 kali di Kuitang, Jakarta Pusat. Kemudian sekali ada di kawasan Licin. Residivis kasus apaan, Bang? Dulu sama, 365, ujuran dengan kekerasan. Tersangka terancam hukuman 12 tahun penjara, sementara 3 pelaku dalam pencarian polisi. Dari Jakarta, Rio Manik iNews melaporkan. Inilah rekaman video saat seorang copet beraksi di keramaian kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto di kawasan perumahan Pesona Kahuripan 10, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku beraksi saat warga berkerumun mendekati Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dengan berpenampilan seperti wartawan yang sedang meliput, pelaku terekam saat mencopet 1 ponsel warga lalu meninggalkan lokasi. Pelaku tertangkap saat kembali beraksi di tengah kerumunan warga menyaksikan kedatangan Presiden dan sempat jadi sasaran amukan. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan tanda pengenal yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya di berbagai acara keramaian kunjungan pejabat. Pelaku ini masuk menerobos sama-sama dengan massa atau pengunjung yang lainnya. Pada kesempatan itulah digunakan oleh pelaku untuk mengambil iPhone. iPhone yang diambil waktu kunjungan tersebut adalah iPhone 13 milik karyawan PK10. Polisi kini memburu 4 pelaku lain yang masuk dalam komplotan copet ini. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna iNews melaporkan. Pemirsa, pertama kalinya Uya Kuya dan istri Astrid Kuya mendatangi rumah mereka pasca dijarah pada akhir Agustus 2025 lalu. Keduanya emosional saat melihat sejumlah foto keluarga dan barang-barang keluarganya dirusak. Uya Kuya dan istrinya Astrid Kuya kembali menginjakkan kaki di kediamannya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Kunjungan ini mereka unggah dalam channel YouTube Uya Kuya TV pada Senin 29 September 2025. Saat pertama kali masuk, Uya dan Astrid dihadapkan pada pemandangan kondisi rumah yang porak-poranda, penuh coretan dan berantakan. Seluruh ruang yang biasanya menjadi pusat aktivitas keluarga kini kosong tanpa perabotan. Dengan rasa pilu, Uya mengungkap rumah mereka dibangun sejak tahun 2014 ketika anak-anak mereka masih kecil. Uya merasa miris, sedih, dan kecewa lantaran barang yang hilang bukan hanya miliknya. Selain itu, banyak coretan yang memaki dan menghina keluarganya. Sebelumnya, ratusan orang tak dikenal mendatangi kediaman Uya Kuya di kawasan Durensawit, Jakarta Timur pada akhir Agustus 2025 lalu. Mereka berangsak masuk sambil merusak bangunan rumah.
Masa pun turut menjarah sejumlah barang berharga dari dalam rumah Uya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Viral, 2 oknum guru di Pandeglang, Banten karaoke mesra di lingkungan sekolah. Guru yang juga pasangan suami istri ini beralasan tengah mencoba televisi bantuan pemerintah. Video 2 oknum guru yang tengah asik berkaraoke di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran viral di media sosial. Dalam video, seorang guru perempuan dan kepala sekolah berpakaian dinas lengkap berkaraoke sambil berpelukan menggunakan Smart TV bantuan pemerintah. Terkait kasus ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Kabupaten Pandeglang memanggil keduanya dan memberikan surat peringatan. Pemanggilan di bidangnya pembinaan teknis, ya, bidang ketenagaan, dan yang bersangkutan sudah mengakui atas kehilafannya dan beliau berdua suami istri itu di SD Cilodeng 2 ya sama Pasir Tenjo, itu kesalahannya dan mohon maaf. Kedua guru tersebut pun klarifikasi. Keduanya diketahui adalah pasangan suami istri. Mereka berkaraoke lantaran TV yang diterima sedang dalam pengecekan. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya saya beserta suami saya karena sudah membuat kegaduhan dengan adanya video yang viral. Dan ini akan menjadikan pembelajaran bagi kami bahwa memang kami harus bijak dalam menggunakan medsos. Terima kasih. Mengetahui Smart TV bantuan pemerintah tersebut akan digunakan untuk kepentingan pembelajaran dan berlatih senam para siswa. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. 2 kakek kembar identik ditangkap polisi karena melecehkan wanita penyandang disabilitas di Bekasi, Jawa Barat. Mereka melakukan aksi asusila di sebuah pos dekat rumah korban. Kakek berinisial SAM dan SUN, 64 tahun, harus berurusan dengan hukum karena melecehkan wanita penyandang disabilitas. Peristiwa itu terjadi di sebuah pos pengairan di Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Jawa Barat. Kedua pelaku yang merupakan saudara kembar itu beraksi saat kondisi pos sedang sepi. Aksi bejat mereka terbongkar karena ada warga yang merekam. Kepada polisi, kedua pelaku mengaku sudah melakukan aksi asusila sebanyak 2 kali. Jadi kedua pelaku ini merupakan saudara kembar kakak beradik. Sementara korbannya satu orang ini adalah penyandang disabilitas. Salah satu saksi ini sempat untuk merekam apa yang dilakukan oleh pelaku kepada korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini kini dijerat pasal tentang kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, seorang ayah di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat tega mencabuli anak tirinya yang masih di bawah umur. Ironisnya, aksi bejat yang dilakukan oleh pelaku berlangsung selama 7 tahun dengan ancaman tidak diberi uang saku. Unit Reskrim Polsek Cikarang Timur mengamankan seorang ayah yang tega melecehkan anak tirinya. Aksi bejatnya pertama kali diketahui oleh ibu korban ketika korban bercerita. Mengetahui anaknya menjadi korban pelecehan, sang ibu langsung melaporkan kejadian tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Bekasi. Kepada penyidik, korban mengaku sudah dilecehkan ayah tirinya selama 7 tahun sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Umurnya 14 tahun, berarti kalau perbuatan itu dimulai dari 9 tahun. Dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD. Itu ibunya kemana? Bekerja atau kemana? Ya, lagi tidak ada di rumah. Atas perbuatan bejatnya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi dan Agus Rohim, iNews melaporkan.
Menjotos dua sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke counter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Jadi awalnya pelanggan ini singgah di kantor pertama, kemudian dari kantor pertama berpindah tempat ke kantor kedua. Disitulah terjadi ketersinggungan antara masing-masing SPG kantor HP ini. Kemudian mereka mungkin tidak bisa mengendalikan emosinya dan melakukan penganiayaan atau bisa dikatakan berkelahi. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nuranyus melaporkan. Pemirsa, proses evakuasi pencarian korban runtuhnya bangunan Ponpes Al-Khozini Sidoarjo, Jawa Timur terus dilakukan. Masih ada puluhan santri yang tertimbun. Petugas gabungan masih berusaha mencari korban yang tertimbun reruntuhan. Proses evakuasi akan terus dilakukan selama 24 jam hingga semua korban ditemukan. Sebelumnya tim gabungan bekerja tanpa henti sepanjang malam dengan dukungan alat khusus. Satu persatu korban diselamatkan dari bawah reruntuhan gedung pondok pesantren. Izin ini kami dengan tim SAR gabungan dan Basarnas sedang. Setiap langkah evakuasi harus memperhitungkan kondisi struktur bangunan yang rentan. Data sementara sebanyak 102 santri menjadi korban, 99 orang santri selamat sementara 3 orang meninggal dunia. Sejumlah korban luka kini dirawat di 3 rumah sakit, yakni RSUD Sidoarjo, RS Delta Surya, dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan News melaporkan. Polisi memanggil sejumlah pihak terkait kasus dugaan keracunan siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong, Jakarta Timur. Pihak yang diperiksa diantaranya adalah kepala sekolah dan pengelola dapur. 20 siswa SDN 01 Gedong, Jakarta Timur mengalami gejala muntah, lemas, dan mual usai menyantap menu makan bergizi gratis. 5 diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo. Setelah menerima laporan, polisi memanggil sejumlah pihak, diantaranya pihak dapur dan kepala sekolah. Saat ini seluruhnya masih berstatus sebagai saksi. Mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang diminta keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus ini. Sementara para siswa yang mengalami keracunan kini telah kembali ke rumah masing-masing usai dirawat di RSUD Pasar Rebo. Dari Jakarta, Rizky Valuvia News melaporkan. Perkelahian antar siswa di SMP berakhir tragis. Seorang siswa meninggal dunia. Sementara itu, geng motor menyerang seorang pelajar hingga masuk ke area restoran, terekam CCTV dan viral di media sosial. Seorang siswa berinisial J, 13 tahun, diduga mengajak berkelahi rekannya S di dalam kelas saat memegang gunting di jam istirahat. Berdasarkan keterangan saksi, J sering melakukan perundungan terhadap S hingga emosi S tidak tertahan dan menusukkan gunting kepada tubuh J. Korban sempat dibawa ke puskesmas BH untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, upaya penyelamatan tidak berhasil hingga J dinyatakan meninggal dunia. Jenazah J dibawa ke Bandar Lampung untuk menjalani pemeriksaan forensik. Siswa ini kami sedang berada di puskesmas BH untuk menengok dan melihat korban. Terjadinya perkelahian itu kira-kira jam berapa itu Pak menurut keterangan dari kepala sekolah? Perkiraan jam istirahat. Jam istirahat? Itu kelas berapa Pak perkelahiannya? Itu kelas 1. Kasus ini kini tengah ditangani polisi dengan memeriksa saksi-saksi serta mengamankan S untuk penyelidikan lebih lanjut.
Dari pesisir barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sampai masuk ke dalam tadi, barang-barangnya. Belasan anggota geng motor menyerang seorang pelajar di Jalan Amir Hamzah, Medan, Sumatera Utara. Panik dikejar geng motor, korban langsung kabur masuk ke area restoran. Itu matikan airnya, Play. Namun ia tak berdaya hingga akhirnya dianiaya. Dari keterangan saksi, geng motor yang bergerombol ini awalnya melakukan konvoi dari arah Jalan Raya Medan. Akibat dari peristiwa ini, korban mengalami luka di bagian kepala. Oh, nggak terhitung lah. Berapa banyak? Anak sekolah juga. Itu hari ini diantar. Tadi itu besar. Sekolah, pokoknya jelas. Pokoknya koyak lah itu. Petugas kepolisian dari sektor Medan, Helvetia, sudah melakukan pemeriksaan dan olah TKP. Sejumlah alat bukti diamankan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kota Pasuruan, Jawa Timur diamuk massa usai tertangkap mencuri motor. Pelaku tertangkap setelah menabrak motor parkir di tepi jalan. Dalam video amatir, pencuri motor ditangkap warga di Jalan Slagah, Pekuncen, Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Pencuri terjatuh akibat menabrak motor yang sedang terparkir di depan sebuah warung. Pelaku yang mencuri sepeda motor Matic di wilayah Kebon Agung, Purworejo berhenti setelah polisi datang menangkap. Saat dievakuasi sempat menjadi bulan-bulanan warga yang geram dengan aksinya. Pencuri mengalami kecelakaan karena panik dikejar warga. Tahunya ya berat itu aku lari ke sini. Diamankan polisi ya? Sempat diajar massa tadi berarti ya? Diajar massanya itu pas waktu masuk ke itu apa? Ditumpahin apa itu? Posa. Pelaku kini telah diamankan di Polres Pasuruan Kota dan polisi masih melakukan pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, sebuah bus terbakar di Jalan Tol Batang, Semarang. Diduga api berasal dari gesekan velg setelah pecah ban. Berlian Jaya, lur. Belum meledos, Marian. Bus dari PO Berlian Jaya bernomor polisi K1425BL ludes terbakar. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi di Jalan Tol Batang Semarang, tepatnya di kilometer 359A. Kebakaran bermula ketika bus melaju dari Jakarta menuju Semarang dan mengalami pecah ban di bagian belakang kiri. Kondisi tersebut diduga menyebabkan gesekan yang mengakibatkan ban terbakar. Pengemudi bus memindahkan lajur dan berhenti di bahu jalan untuk mengamankan penumpang. 13 penumpang yang berhasil keluar hanya dapat menunggu dipindahkan dengan bus lainnya. Sementara itu, pihak PT Jasa Marga Semarang Batang mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan aksi cepat, penanganan dan pengaturan lalu lintas. Sebanyak 2 unit damkar dari Kendal membantu memadamkan api. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri lintasan news siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Desvita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.